Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Rabu, tanggal 21 Oktober tahun 2020. Seperti biasa, saya di sini akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 dek kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan saya ingatkan sekali lagi buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya supaya bisa konsultasi setiap bulannya di Instagram @ramalan_zodiakmu ataupun di Facebook fanspage Zodiak Harian secara gratis maksimal 2 pertanyaan. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Rabu 21 Oktober tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Seven of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Swords, yang artinya apa? Di sini bicara soal pekerjaan, bicara soal usaha ataupun wirausaha yang saat ini sedang kamu jalankan. Memang di sini tidak ada suatu kendala yang cukup menghambat kamu di hari Rabu ini. Akan tetapi memang di sini yang harus saya tegaskan sekali lagi adalah daripada sisi keuangan kamu. Kenapa kok sisi keuangan perlu saya pertegas di hari Rabu ini? Yang pertama adalah kalau bicara soal pemasukan, bicara soal penghasilan, di sini memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Akan tetapi di sini sepertinya di beberapa hari ke depan ada suatu eskalasi pengeluaran yang cukup besar. Artinya apa? Sampai dengan tanggal 25 nanti bahkan ataupun sampai akhir Oktober tahun 2020 ada beberapa hal yang sepertinya daripada kondisi keuangan kamu akan ada pengeluaran yang besar yang kaitannya dalam tanda kutip adalah untuk pemenuhan kebutuhan serta tanggung jawab kewajiban kamu. Dan kemudian kalau bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya kamu paham apa yang akan saya sampaikan mengenai hubungan asmara kamu. Karena apa? Mayoritas daripada zodiak Capricorn bicara soal masalah hubungan asmara, perspektif kamu soal masalah yang dihadapi adalah kamu bingung, kamu nggak tahu kenapa kok masalah di dalam hubungan asmara ini bisa terjadi. Nah, ketika kamu itu bingung, ketika kamu itu nggak tahu penyebabnya apa, kenapa kok masalah ini bisa terjadi di dalam hubungan asmara kamu, maka kamu nggak akan ada yang bisa kamu ambil. Hikmah yang kamu petik daripada masalah dengan pasangan itu nggak ada. Artinya apa? Pasangan kamu menciptakan masalah yang sama sekali tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap diri kamu. Artinya apa? Hubungan asmara ada masalah, tapi kamu itu bingung. Masalahnya ini sebenarnya apa? Karena apa? Sumber masalahnya adalah ada di diri pasangan kamu. Sehingga apa? Di sini karena kamu bingung, makanya kamu lebih terfokus kepada urusan pekerjaan, kepada urusan usaha, maupun kepada urusan keuangan kamu. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap Capricorn ini sudah terlalu cuek dengan hubungan asmaranya. Terlalu cuek bukan berarti dia tidak butuh cinta, tetapi terlalu cuek karena dia tidak dihargai segala bentuk pengorbanan di dalam hubungan asmaranya dengan pasangan. Sehingga hal ini memunculkan suatu sikap yang apatis terhadap hubungan asmara Capricorn dengan pasangannya. Jadi hal ini memang masih menjadi salah satu permasalahan yang kamu hadapi di hari ini, hari Rabu 21 Oktober tahun 2020. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu 21 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Swords. Oke. Yang harus kamu pahami adalah harus berhati-hati tanggal 20, tanggal 21 dan kemudian sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020 harus berhati-hati. Daripada segi keuangan, daripada segi keuangan ada sebuah penghasilan yang kamu dapatkan atau ada rezeki yang kamu dapatkan daripada sisi keuangan kamu. Tetapi ingat,
Kalau kamu tidak berhati-hati terhadap pengelolaan keuangan kamu, maka di sini akan menjadikan suatu permasalahan buat kamu. Oke, saat ini kita akui saja, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang baik. Bahkan bisa dikatakan ada penghasilan tambahan, ada rezeki yang tidak terduga. Tetapi kalau kamu tidak bisa memanajemen keuangan kamu dengan baik, maka di sini akan menyebabkan kamu jatuh ke dalam sebuah lembah permasalahan. Karena apa? Kamu itu kalau bicara soal duit, itu pikiran kamu itu sudah meletup-letup. Artinya apa? Artinya di sini kamu itu harus pegang duit. Kamu itu sebenarnya pusing, itu bukan karena sakit. Kamu itu pusing karena nggak pegang duit. Nah, sekalinya kamu pegang duit, duit itu nggak akan awet sama kamu. Kelemahan kamu adalah kamu perlu pengawet yang bisa mengawetkan uang itu supaya bisa bertahan lama di dalam diri kamu. Dan di hari Rabu ini sepertinya kamu perlu ke toko untuk membeli bahan-bahan yang bisa membuat uang itu bisa bertahan lama di dalam diri kamu. Kemudian bergeser ke masalah pekerjaan, ke masalah usaha. Oke. Di sini saya katakan di tahun 2020 akhir sampai dengan nanti transisi ke tahun 2021, jangan memulai usaha dengan berhutang. Kenapa saya katakan jangan memulai usaha dengan berhutang? Karena nantinya ketika kamu itu berhutang, maka akan menambah tekanan-tekanan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Kalaupun sekarang kamu saat ini sedang punya hutang, oke, kewajiban harus dibayarkan dan kamu harus bisa memanage keuangan kamu dengan baik bicara soal usaha yang sudah berhutang saat ini. Dan apabila kamu yang belum berhutang, usahakan jangan. Tahan dulu. Jangan berhutang dengan siapapun. Karena apa? Karena nanti malah akan memberikan dampak yang cukup signifikan di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan, di sini usahakan kamu mengalah saja. Kenapa saya katakan kamu mengalah? Karena di sini kalau kamu tidak mengalah, justru malah akan melibatkan kamu di dalam space tekanan yang cukup terasa. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan, usahakan untuk saat ini, untuk detik ini, nggak apa-apa kamu mengalah terlebih dahulu. Asalkan kamu tahu kapan saatnya untuk mengalah dan kapan saatnya untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Jadi seperti itu adalah pola pendewasaan daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sini ada kartu Two of Wands yang artinya apa? Yang pertama, kesalahan kamu adalah kamu itu tidak tahu harus mulai dari mana hari ini. Di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020, kesalahan zodiak Pisces adalah tidak tahu harus memulai hari ini dari mana. Karena apa? Masalah belum terselesaikan sehingga hari ini cukup bingung untuk bisa memulai masalah itu diselesaikan dari masalah yang mana terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada rasa takut gagal dan rasa takut jatuh di dalam kekecewaan. Sehingga apa? Di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020, di sini kamu itu bingung, nggak tahu. Karena apa? Kamu mau mengerjakan sesuatu takut hasilnya mengecewakan. Sehingga hari ini bisa saya katakan Two of Wands dan King of Wands cukup stagnan di dalam hal ini aja. Artinya apa? Hari Rabu ini nggak jauh beda dengan hari Selasa, hari Senin, dan bahkan hari Minggu kemarin. Karena apa? Tidak ada suatu effort yang besar di dalam diri kamu. Sehingga hari ini ya gini-gini aja. Tidak ada suatu perubahan yang nampak nyata di dalam diri kamu. Tetapi memang kalau bicara soal usaha, bicara soal pekerjaan, di sini memang yang pertama, kamu bisa mengelola waktu usaha dan waktu keuangan kamu dengan cukup baik. Sehingga apa? Cara pengaturan kamu ke dalam keuangan kamu ini sangat bagus sekali. Tetapi memang kalau masalah yang saat ini kamu hadapi belum selesai-selesai, maka nanti yang ditakutkan adalah akan berdampak kepada sisi pekerjaan dan akan berdampak kepada sisi keuangan kamu. Maka dari itu kamu harus betul-betul berhati-hati. Jadi jangan sampai masalah yang saat ini sedang kamu hadapi malah akan meracuni urusan-urusan yang lainnya. Jadi hal ini harus betul-betul diperhatikan. Oke?
Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kalau yang tanya, Pisces kok asmaranya nggak dibahas, sudah tersirat daripada masalah yang dihadapi oleh zodiak Pisces hari ini, hari Rabu 21 Oktober tahun 2020. Oke? Kemudian selanjutnya, buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Cup. Oke, bicara soal kebahagiaan. Yang pertama, yang harus dipahami adalah semua orang, semua manusia pasti pernah mengalami hal terburuk di dalam kehidupannya. Dan tetapi ketika kamu mengalami hal yang buruk di dalam kehidupan kamu, kamu harus menyadari bahwa hari ini adalah hari Rabu, tanggal 21 Oktober tahun 2020, yang dimana ini adalah hari yang baru. Artinya apa? Kamu harus berani membuka lembaran-lembaran baru di dalam kehidupan kamu. Kamu jangan terlalu terpaku kepada hari kemarin. Kalau hari kemarin itu buruk buat kamu, jangan kamu bawa keburukan di hari kemarin di hari ini. Karena apa? Kalau kamu masih terus-menerus membawa keburukan terus, bosku, maka apa yang terjadi? Kebahagiaan ini cuma hanya jadi angan-angan saja. Andai-andai, andai ini pasti bahagia, andai ini pasti bahagia. Maka dari itu usahakan hari ini harus berani membuka lembaran baru di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Saat ini harus bisa menyeimbangkan antara masa depan dengan hari ini. Jangan mikir masa lalu, keseimbangan hari ini dan masa depan itu yang harus dipikirkan. Sekarang saatnya kamu bisa bangkit kembali. Dan ingat, jangan takut mengambil jalan yang berbeda dengan orang lain. Karena apa? Sejatinya hidup ini kuncinya adalah diri kamu sendiri. Termasuk di dalam urusan pekerjaan dan urusan asmara sekalipun, kuncinya adalah diri kamu sendiri, bosku. Dan di sini yang terakhir, kalau bicara soal kondisi keuangan, yang harus dipahami, bosku, keuangan hari ini cukup bisa dikatakan lancar. Akan tetapi ingat, keuangan yang lancar, kalau kamu masih dalam kondisi yang seperti saat ini, maka hati-hati, bosku. Bulan Oktober belum selesai, kamu bisa jatuh ke dalam suatu permasalahan keuangan. Jadi kamu harus berhati-hati. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat Aries di hari Rabu 21 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Cup. Yang artinya apa? Masalah, kegagalan, tantangan, halangan itu pasti akan kamu hadapi. Nah, pertanyaannya adalah kamu akan menghadapi itu semua atau malah akan meninggal pergi. Nah, di sini yang membedakan kamu dengan kebanyakan orang adalah cara kamu di dalam merespon masalah, cara kamu di dalam merespon kegagalan yang kamu hadapi. Masalah, kegagalan, tantangan, dan rintangan di dalam pekerjaan, usaha, asmara, keuangan, dan sebagainya, itu adalah hal yang pasti dihadapi oleh setiap manusia. Tetapi di sini pilihannya adalah cara respon kamu itu bagaimana terhadap hal itu semua. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa memastikan bahwa respon kamu terhadap keempat hal tadi itu adalah respon yang positif. Artinya apa? Ketika ada masalah, oke, masalah diselesaikan. Ketika ada hambatan, oke, dilalui. Ketika ada rintangan, dilewati. Seperti obstacle dalam Ninja Warrior itu loh, harus dilewati step by stepnya. Maka dari itu respon kamu terhadap keempat hal tadi harus selalu positif. Ketika itu semua positif, maka di sini kamu akan jauh lebih enak. Akan tetapi ketika itu kamu respon secara negatif, maka apa yang akan terjadi? Ada rasa ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kamu. Maka dari itu jangan pernah takut gagal dan kamu harus bisa fokus kepada tujuan kamu. Walaupun urusan pekerjaan ada masalah dengan rekan kerja, tetapi usahakan jangan terlalu terpengaruh dengan masalah yang ada di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan bicara soal masalah keuangan, di sini masalah keuangan bisa saya katakan perlahan-lahan membaik sih memang, tetapi ya itu tadi,
Taurus itu orangnya terlalu nggak tegaan dengan orang yang mau pinjem duit, dan tangannya itu gatel ketika dia itu pegang duit. Itu yang mungkin masih akan jadi masalah. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari Rabu tanggal 21 sampai dengan besok hari Kamis, untuk urusan asmara sih tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Pentacles. Oke. Di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu saat ini sedang bekerja keras untuk menghadapi sisa hari di bulan Oktober tahun 2020. Artinya apa? Saat ini kamu sedang bekerja keras untuk sesuatu yang kamu cintai. Karena apa? Ini adalah passion kamu. Kamu saat ini bekerja demi siapa? Demi keluarga. Kamu saat ini berwirausaha demi siapa? Demi keluarga. Karena apa? Kamu sangat mencintai pasangan kamu. Kamu sangat mencintai keluarga kamu. Sehingga apa? Apa yang kamu lakukan ini adalah passion kamu. Nah, ketika ini menjadi passion kamu, maka di sini sekeras apapun kamu berusaha, sekeras apapun kamu bekerja, di sini kamu akan enjoy. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah ketika kamu sudah bekerja keras untuk keluarga, pasangan kamu terkadang membuat kamu sedikit merasa lesu. Karena apa? Pasangan kamu dilandasi rasa curiga terhadap kamu. Sehingga apa? Kamu yang betul-betul bekerja ini sedikit terbagi pikirannya karena pasangan kamu yang sedikit curigaan. Maka dari itu usahakan harus menanamkan sikap saling percaya. Karena apa? Kalau rasa saling percaya tidak ada di dalam suatu hubungan asmara, tentunya hal ini akan menjadikan suatu permasalahan. Maka dari itu, kalau kamu betul-betul bekerja keras, kamu harus bisa katakan ke pasangan yang atau Dinda atau apapun panggilan sayang kamu, aku tuh sedang bekerja keras demi kita. Mbok ya kamu itu jangan curigaan gitu loh. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian bergeser ke masalah keuangan. Masih ada kaitannya dengan kerja keras. Masalah keuangan di sini di akhir bulan Oktober atau bisa dikatakan 9 hari menjelang berakhirnya bulan Oktober tahun 2020. Di sini kondisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai membaiklah, walaupun memang secara jumlah atau secara kuantitas tidak terlalu bagus dibandingkan bulan yang lalu. Tetapi setidaknya di hari ini ada sebuah peningkatan daripada segi keuangan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal kamu Gemini yang berwirausaha, ada baiknya memang di akhir tahun 2020 kamu penghabisan tenaga kamu. Sehingga apa? Ketika tenaga kamu sudah dihabiskan untuk membuild up usaha kamu, nanti di tahun 2021 kamu akan jauh lebih ringan lagi untuk menjalankan usaha yang akan kamu jalani di tahun 2021 nanti. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Magician. Di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada banyak sekali keajaiban yang kamu dapatkan. Kenapa saya katakan ada banyak sekali keajaiban yang kamu dapatkan? Yang pertama, daripada segi keuangan, di sini kamu tidak hanya mengandalkan satu sumber pemasukan utama kamu daripada pekerjaan kamu, tetapi di sini kamu juga akan mendapatkan keajaiban sumber keuangan daripada sisi yang lainnya. Artinya apa? Di hari ini kondisi keuangan kamu sangat dalam kondisi yang bagus sekali. Karena apa? Ada pendapatan daripada sisi pekerjaan dan usaha kamu, dan juga ada rezeki-rezeki yang tidak terduga yang kamu dapatkan di hari ini. Tetapi ingat, ketika hal itu cukup lancar, maka kamu juga harus tetap menghemat pengeluaran kamu agar tetap stabil. Artinya apa? Meskipun pemasukan kamu bertambah, usahakan
usahakan jangan terlalu menuruti keinginan, dan yang paling penting adalah kamu bisa memiliki tabungan darurat untuk kebutuhan keuangan kamu. Nah, itu bicara soal kondisi keuangan. Dan bicara soal kondisi hubungan asmara, di sini hati-hati, ada the moon, yang artinya memang hubungan asmara kamu dengan pasangan saat ini ada saling cekcok-cekcok ringan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tetapi memang terkadang perbedaan pendapat masih menjadi salah satu hal yang cukup signifikan. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan masalah yang terjadi hari ini adalah masalah yang kaitannya dengan perbedaan pendapat. Dan maka dari itu saya katakan sekali lagi di sini, kamu yang mengalah atau pasangan kamu yang mengalah. Karena apa? Ketika keduanya sama-sama punya pendapat yang saling ngotot untuk membicarakan, maka nanti nggak akan selesai-selesai. Maka dari itu usahakan kalau pasangan kamu nggak mau ngalah, ya kamu yang mengalah. Lebih baik seperti itu daripada malah hubungan asmara kamu berlarut-larut di dalam sebuah cekcok yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam urusan hubungan asmara kamu dan pasangan kamu. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu 21 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sini ada kartu Six of Cup. Artinya apa? Di sini kamu terlalu over dosis terhadap pikiran-pikiran yang tidak terlalu penting. Artinya apa? Di sini memang penting mikirin kehidupan itu penting, tetapi ketika itu terlalu berlebihan, maka itu akan menjadi beban diri kamu. Nah, maka dari itu di sini ada kartu The Temperance yang artinya apa? Kamu harus bisa menyeimbangkan temperatur di dalam pikiran kamu. Artinya apa? Ketika pikiran kamu ini sudah mulai penuh, sudah mulai membludak di dalam kepala kamu, maka di sini perlu yang namanya keseimbangan. Keseimbangan ini sangat penting sekali, terutama di dalam memikirkan masalah demi masalah yang kamu hadapi. Sehingga apa? Sehingga di sini keseimbangan masalah itu juga tergantung kepada keseimbangan pikiran kamu. Kalau pikiran kamu seimbang, maka masalah akan selesai. Akan tetapi jika pikiran kamu ini masih terlalu over, maka di sini yang akan menjadi blunder buat kamu daripada sisi pemikiran terhadap masalah yang kamu hadapi di dalam pekerjaan, asmara maupun keuangan kamu. Dan di sini kalau bicara soal kondisi keuangan, saat ini memang kondisinya sedang The Temperance juga, sedang menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Setelah di awal Oktober kemarin, kondisinya cukup jomplang. Artinya apa? Pengeluaran cukup banyak di awal Oktober, sehingga di pertengahan Oktober ini kamu sedang berusaha mati-matian untuk menyeimbangkan kembali daripada neraca keuangan kamu. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, di sini ada kartu Six of Cups yang artinya apa? Kamu seperti anak-anak, pengen diperlakukan seperti anak-anak. Maksudnya apa kok pengen diperlakukan seperti anak-anak? Kamu tuh butuh orang yang bisa memahami kamu, butuh orang yang bisa mengerti kamu. Nah, di sini sayangnya pasangan kamu itu kayak sambel, kadang ngertiin kamu, kadang juga enggak. Sehingga di sini terkadang yang menyebabkan permasalahan di dalam urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Three of Swords dan di sini ada kartu The Lovers. Oke, jangan anggap kartu The Lovers ini adalah pembacaan yang baik ya, karena di situ ada kartu Three of Swords. Oke. Ada 3 hal yang menjadi permasalahan daripada perasaan kamu. Yang pertama adalah daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan. Karena apa? Karena di sini sepertinya memang hubungan asmara kamu itu selalu menjadi hambatan terbesar daripada diri kamu. Yang menghambat pekerjaan kamu, yang menghambat keuangan kamu, yang menghambat penyelesaian masalah yang paling utama adalah daripada sisi hubungan asmara kamu, terutama buat kamu yang belum menikah.
Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini kamu itu terlalu memperjuangkan seseorang yang sama sekali nggak berharap kamu perjuangkan. Jadi di sini antara yang salah kamu atau yang kamu perjuangkan gitu loh. Kamu itu kalau disuruh sadar diri itu sangat susah sekali. Sehingga apa? Saya mau ngomong sampai berbusa sekalipun itu juga terkadang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Makanya setiap hari selalu saya katakan jangan terlalu bucin. Karena apa? Tingkat kebucinan kamu itu levelnya paling tinggi untuk bulan Oktober tahun 2020 ini. Maka dari itu di sini saya katakan usahakan kamu harus bisa menetralisir kebucinan kamu terhadap hubungan asmara kamu yang gak jelas ini. Kemudian yang kedua, masalah keuangan. Kebutuhan banyak. Kebutuhan yang pokok saja sudah bikin pusing, ditambah lagi ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Sehingga apa yang terjadi? Kaget ya? Yang terjadi adalah kekacauan-kekacauan di dalam kondisi keuangan kamu. Nah, maka dari itu di sini usahakan lebih berhati-hati lagi di dalam mengeluarkan uang. Karena apa? Sumber pemasukan kamu itu kayak kesumbat. Maka kamu harus bisa menghilangkan sumbatan-sumbatan yang ada di dalam aliran keuangan kamu. Dan yang terakhir, masalah yang ketiga adalah pekerjaan kamu. Seperti yang sudah saya katakan, pekerjaan kamu ini nggak jelas juntrungannya mau kemana. Sehingga apa? Kamu itu kayak ngerasa kerjaan ya gini-gini aja, nggak berkembang, juga nggak mundur. Jadi bertahan di sini aja, stagnan. Sehingga hal ini yang menyebabkan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam sisi pekerjaan ataupun di sisi usaha kamu. Oke, jadi seperti itu gambaran buat kamu yang punya zodiak Virgo. Semoga bisa menjadi salah satu referensi yang bagus lah untuk hari ini, hari Rabu 21 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Artinya apa buat kamu yang punya zodiak Libra? Yang pertama adalah jangan terlalu membuat planning secara berlebihan. Membuat planning secara berlebihan itu tidak terlalu bagus, tetapi buat planning yang sekiranya kamu mampu untuk menyelesaikan planning tersebut. Kalau kamu terlalu banyak rencana, ini kartu Nine of Wands, terlalu banyak rencana di belakang kamu, di sini kamu malah akan bingung mau menyelesaikan dari mana dulu. Maka dari itu usahakan ketika kamu membuat rencana, pastikan sekali lagi bahwa rencana itu bisa kamu lakukan. Rencana itu bisa kamu eksekusi. Rencana itu bisa kamu kerjakan. Jangan membuat rencana-rencana yang kamu tidak bisa melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah kurangi mikir berat. Hari ini sudah cukup bagus. Bulan Oktober ini sudah cukup bagus. Masalah perlahan-lahan sudah mulai selesai. Kemudian kondisi keuangan sudah membaik. Maka dari itu usahakan kurangi berpikir yang berat-berat. Kurangi berpikir yang menyebabkan kamu dalam tekanan. Kemudian yang terakhir di sini kamu juga harus banyakin rasa sabar. Kenapa saya katakan kamu harus banyakin rasa sabar? Rasa sabar terhadap kehidupan kamu, rasa sabar terhadap masalah kamu, dan rasa sabar di hadapan pasangan kamu. Karena apa? Kalau kamu ngadepin pasangan kamu tanpa mengandalkan rasa sabar, yang ada kamu malah akan terpicu emosi, akan ikut-ikutan emosi. Sehingga apa? Di sini utamakan rasa sabar dan jadikan sabar sebagai penolong kamu. Kalau sabarnya nggak ada, cari di mana dia, di sawah, di sungai, di gua atau di mana. Yang penting ada si sabar. Makanya itu kesabaran adalah hal yang utama yang harus kamu lakukan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu 21 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Hermit. Artinya apa buat kamu yang punya zodiak Scorpio? Yang pertama adalah hidup itu cuma sekali. Maka dari itu kamu harus bisa memikirkan segala sesuatunya itu berdasarkan kepastian.
Karena apa? Kalau ada yang pasti, kenapa harus membuang-buang waktu dengan hal yang tidak terlalu pasti? Nah, untuk hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020, apa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan adalah suatu kepastian. Kepastian di dalam hal apapun. Yang pertama, kepastian di dalam sisi usaha maupun pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu itu pasti enggak? Pekerjaan kamu ini pasti enggak untuk bisa masa depan kamu? Orientasinya ke masa depan kamu. Itu harus kamu pikirkan. Kemudian usaha kamu, wirausaha kamu. Pondasi kamu untuk membangun usaha ini sudah kuat belum? Sudah kokoh belum? Maka dari itu kepastian ini harus bisa kamu dapatkan. Dan kemudian yang ketiga, kepastian daripada sisi hubungan asmara. Pasangan kamu bisa nggak memberikan kepastian yang jelas daripada sisi asmara kamu? Kalau pasangan kamu saja nggak jelas, bagaimana kamu bisa mendapatkan suatu kepastian itu? Maka dari itu memang hari ini, hari Rabu, orientasi kamu adalah suatu kepastian. Dan yang paling pasti, pastinya pasti, di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020, hal yang pasti adalah daripada kondisi keuangan kamu. Kenapa saya katakan kondisi keuangan kamu adalah hal yang pasti? Karena kondisi keuangan kamu seperti sungai yang mengalir. Karena sebagian besar wilayah Indonesia sudah mulai turun hujan, maka aliran sungainya sudah mulai lancar. Tetapi di sini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan. Jadi keuangan hari ini, hari Rabu 21 Oktober tahun 2020, kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang cukup aman, masih dalam kondisi yang cukup baik, dan masih dalam kondisi yang cukup lancar. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Karma. Oke. Di sini yang pertama yang harus kamu sadari adalah Tuhan itu tahu yang terbaik buat kamu. Jadi bisa saja yang yes menurut kamu tapi no buat Tuhan. Yang kamu pikir baik buat kamu tetapi Tuhan berkehendak lain. Kamu harus bisa menyadari hal itu. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang tidak sejalan dengan pikiran kamu, ketika ada sesuatu yang tidak berorientasi kepada diri kamu, kamu harus bisa melihat kepada sisi-sisi yang lainnya. Artinya apa? Pasti ada sebuah rahasia di balik rahasia yang kamu itu nggak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua daripada sisi keuangan, secara pemasukan cukup mulai lancar. Di tanggal 21 sampai dengan akhir Oktober nanti secara pemasukan cukup lancar, tetapi sayangnya adalah secara pengeluaran juga cukup lancar juga. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan uang itu hanya mampir lewat. Kayak kita nonton MotoGP, Rossi, Marquez dan segala macam cuma numpang lewat doang. Nggak berhenti kecuali sudah finish. Nah, itu juga kondisi keuangan kamu. Gambarannya uang itu cuma lewat aja, wus gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Apalagi ditambah daripada sisi usaha yang sepertinya ada kartu ini kegelapan. Usaha kamu sedikit mandek nih di hari ini, di bulan Oktober ini. Jadi di sini memang perlu sebuah panas, perlu sebuah kalor yang bisa mencairkan hal-hal yang menghambat daripada sisi usaha kamu. Nah, bicara soal pekerjaan di hari ini sebenarnya memang secara pekerjaan sih walaupun nggak terlalu ada masalah tetapi ada rasa kejenuhan. Yaitu wajar sih, jenuh dalam pekerjaan itu wajar. Tetapi kamu harus punya semangat yang tinggi karena apa? Dengan pekerjaan kamu ini kamu masih punya orientasi untuk masa depan kamu. Jadi jenuh boleh tetapi harus tetap semangat untuk bekerja. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara. Hubungan asmara kamu kayak cuaca hari ini di sini yang saya bacakan ini, cuaca di waktu saya bacakan ini. Hujan tetapi cuma sebentar sehingga menyebabkan rasa panas yang cukup mendalam di dalam diri saya yang membacakan ramalan ini. Hubungan asmara kamu pun juga demikian. Tidak ada kesejukan yang ada di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan. Karena apa?
Ada 3 hal yang menyebabkan hubungan asmara kamu ini panas. Yang pertama adalah rasa curiga yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua, kamu itu mudah cemburuan dengan pasangan dan ini memang adalah wujud kasih sayang. Tetapi ketika ini berlebihan, maka ini yang akan jadi masalah. Kemudian yang terakhir, pasangan kamu ini terkadang tertutup sama diri kamu. Nah, ketika pasangan kamu ini tertutup seperti saat ini, justru ini akan menimbulkan rasa keingintahuan yang dalam terhadap diri kamu. Maka di sini kamu cenderung ngulik-ngulik daripada pasangan kamu. Dan ketika ketahuan, itu yang akan jadi masalah. Oke? Jadi seperti ini adalah gambaran buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu 21 Oktober tahun 2020. Dan sekali lagi, ini adalah ramalan zodiak di hari ini. Hari Rabu 21 Oktober tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat yang belum tahu apa itu moon and rising, bisa lihat di video yang di atas ini. Atau bisa tanya langsung ke saya dengan menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran kamu. Oke, selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun di hari ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran di dalam hal apapun. Buat yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar-komentar yang masuk di kolom komentar. Yang sudah WhatsApp saya, yang sudah kirim pesan di Facebook maupun yang di Instagram, semua sebagian besar sudah saya jawab. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.